Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana nilai rapor kehidupanmu sampai akhir tahun 2020? Dalam kehidupan ini, kita akan selalu berhadapan dengan masalah dan menyelesaikan masalah. Secara sadar atau tidak sadar, kita sering mengomentari orang lain. Rasanya malah lebih mudah sekali mengomentari orang lain dibanding dengan mengomentari diri sendiri. Tetapi memang seharusnya ada suatu fase di mana kita harus tahu siapa diri ini, apa isi yang ada di kepalamu, terutama menjelang akhir-akhir tahun, akhir tugas, akhir jabatan, dan lain sebagainya, termasuk persiapan untuk menjelang akhir kamu dalam kehidupan ini. Misalnya menjelang akhir tahun 2020, guna mengevaluasi atau menilai diri sendiri, hal-hal apa sajakah yang telah kamu lakukan di tahun ini? Apakah banyak berhasil atau banyak gagal? Apakah banyak baik atau banyak buruknya? Dan lain sebagainya. Dan ternyata memahami proses dan mengembangkan kemampuan di dalam kehidupan ini adalah merupakan suatu bentuk dari menyayangi diri sendiri dengan cara-cara yang sederhana. Coba saja tanyakan pada diri sendiri supaya semakin mengenal diri sendiri, apa yang ingin diperbuat tahun 2020 itu. Sudah tercapaikah atau jauh dari harapan? Misalnya, cobalah simak yang berikut ini. Yang pertama, apa prinsip hidup kamu? Apakah prinsip hidup kamu berada di luar jalur yang benar dan terbaik sesuai dengan harapan kamu? Tidak masalahkah? Namun barangkali masih perlu melihat kembali, apakah masih dalam ranah yang positif dan baik-baik saja, atau sudah melenceng jauh dari harapan? Selalu berpegang teguh pada prinsip kamu memang bagus, tetapi koreksilah prinsip hidup kamu, barangkali ada yang sudah tidak relevan lagi. Pandai-pandailah untuk beradaptasi dengan positif agar hubunganmu dengan Tuhan dan hubunganmu dengan teman-teman kamu tetap profesional dan berjalan dengan semestinya. Kedua, apakah masih ada dendam yang sulit kamu lupakan? Memberikan maaf adalah suatu bentuk dari diri kamu untuk menyayangi diri sendiri. Apabila kamu selalu menyimpan dendam dan sakit hati, artinya kamu merelakan sebagian ruang dalam jiwa kamu diisi dengan rasa sakit hati yang belum dapat kamu sembuhkan sendiri. Apakah akan kamu bawa juga di tahun-tahun berikutnya? Tinggalkan dendammu di tahun ini. Selamat tinggal dendam. Alangkah baiknya doakan semoga orang-orang yang kamu dendam diselamatkan Tuhan di tahun-tahun berikutnya. Akhirnya hati pun lapang dada. Berdamailah dengan diri sendiri diri kamu. Sebab bagaimanapun berhasilnya kamu saat ini, karena ada dorongan masa pahit kamu di masa lalu yang membuat kamu tumbuh subur lebih baik di hari-hari ini. Ucapkan dalam hatimu, terima kasih sudah menyakiti aku. Terima kasih sudah membuli aku, sehingga aku lebih maju di hari ini. Ketiga, bagaimanakah rezekimu sampai hari ini? Periksalah dan lihatlah kembali seberapa hebat kamu mengatur keuangan kamu. Apakah strategi kamu sudah tepat atau masih jauh dari harapan? Jika demikian, kamu perlu mengevaluasi kebutuhan kamu, gaya hidup kamu, dan tentunya sumber-sumber penghasilan kamu. Bekerja samalah dengan orang-orang yang paham tentang keuangan, terutama keluarga kita sendiri. Rezeki yang diberikan Tuhan tidak hanya berbentuk uang atau kekayaan materi saja, tetapi dalam bentuk kebahagiaan dan ketenangan lahir dan batin adalah rezeki juga. Lebih baik banyak harta tetapi dermawan dan berbahagia, rezeki berlimpah tetapi mendapatkan berkah. Amin ya robbal alamin. Nomor keempat,
apakah kamu hidup bahagia hanya untuk dirimu sendiri? Rencana keuangan kamu wajib kamu revisi, terutama untuk tahun-tahun berikutnya. Apakah kamu memutuskan menikah tahun ini atau tetap sendiri, membangun rumah atau membeli kendaraan dan lain sebagainya? Barangkali semakin tinggi keinginan dan harapan, semakin tinggi pula tanggung jawab yang kamu pikul. Semakin besar tanggung jawab atas kebutuhan rumah tangga, seharusnya sumber pendapatan pun meningkat pula. Kamu harus lebih kreatif untuk menambah sampingan penghasilan, tetapi tetap berada pada koridor yang baik dan positif. Memang kamu akan lebih capek, lebih lelah, tetapi proses usaha selalu menyesuaikan dengan hasilnya, bukan? Untuk itu, mari lebih semangat lagi menatap masa depan di tahun baru 2021 dengan tetap mencintai diri kamu sendiri dan usaha kamu. Upayakan lebih semangat. Semangatlah kawan. Nomor kelima, apakah sudah berbahagia dan bersyukur? Sahabatku, hidup di dunia adalah ibarat suatu perjalanan dan permainan. Apakah tahun ini sudah bahagia dan bersyukur? Segala macam adalah titipan, jabatan titipan, harta titipan, anak titipan, suami titipan, istri juga titipan. Hanyalah kepada Tuhan kamu akan kembali. Suatu saat tamu-tamu tersebut akan pulang ke tempat di mana dia berasal. Untuk itu, layanilah tamu lahir dan batinnya agar tidak menyesal setelah dia pergi. Setelah pergi baru terasa, begitu kata pujangga. Jangan lupa bahagia dan bersyukur, sebab kita tidak tahu kapan tamu-tamu istimewa kamu akan pulang dan berakhir. Ya Tuhan, bahagiakanlah kami di dunia dan di akhirat. Berhentilah selalu mengharapkan bantuan orang lain untuk berbuat baik kepada kita. Boleh jadi kitalah yang belum pernah mau bercermin memperlakukan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kamu. Semoga nilai rapot kehidupan kamu mendapatkan nilai yang terbaik dan sesuai dengan harapan. Amin ya robbal alamin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.